Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar peluang, agar kita bisa menentukan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh CSR-PT Infomedia Nusantara. Kenalin, aku Rafahana Suraya Akhir, panggilannya Rafahana. Aku mahasiswa di Fakultas SAPPK, Institut Teknologi Bandung, Angkatan 2023. Dalam UTBK SNBT yang lalu, nilai PK dan PM-ku masing-masing 814,33 dan 677,84 dengan rata-rata keseluruhan 764,58. Apa itu peluang? Peluang adalah seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Contohnya adalah peluang hujan akan turun sore ini. Jika peluang hujan akan turun sore ini adalah 0,9, berarti kemungkinan besar hujan akan turun sore ini. Peluang bisa diungkapkan dengan PA atau peluang kejadian A sama dengan NA, yaitu banyaknya kejadian A. Banyaknya kejadian A dibagi NS, yaitu banyaknya kejadian seluruhnya. Nilai peluang berkisar dari 0 sampai dengan 1, di mana 0 adalah tidak mungkin terjadi, dan 1 pasti terjadi. Contoh kejadian dengan peluang 0 adalah peluang bebek melahirkan anak badak. Ini kan nggak mungkin banget, udah bebek, melahirkan lagi, terus yang dilahirin anak badak. Jadi ini sangat tidak mungkin terjadi. Lalu yang pasti terjadi diungkapkan dengan angka 1, yaitu contohnya adalah peluang sesuatu yang hidup akan mati di suatu hari nanti. Karena peluangnya 0 sampai 1, kalau misalnya peluang suatu kejadian adalah 0,9, yaitu di sini, sekitar sini ya, berarti sudah pasti akan terjadi. Sudah pasti akan turun hujan sore ini. Total peluang semua kejadian harus sama dengan 1. Contohnya adalah peluang dari pelemparan satu koin. Peluang akan muncul gambar adalah 0,5 dan peluang akan muncul angka adalah 0,5, sehingga total kemungkinan adalah 1. Istilah-istilah dalam peluang. Ada ruang sampel, titik sampel, dan frekuensi. Ruang sampel adalah jumlah semua hasil yang mungkin. Misalnya dalam pelemparan dadu itu kan ada 6. Ada matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampel dari dadu adalah 6. Titik sampel adalah anggota ruang sampel yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya kejadian A yang terjadi setelah dilakukan eksperimen sebanyak S kali. Nah, contohnya adalah dalam pelemparan dadu sebanyak 6 kali, didapatkan mata dadu 6 keluar sebanyak 1 kali. Artinya, frekuensi keluar mata dadu 6 adalah 1/6. Untuk menentukan ruang sampel dari lebih besar dari satu kejadian, bisa ditentukan dengan menggunakan tabel kemungkinan, diagram pohon, atau perkalian ruang sampel masing-masing kejadian. Misalnya, kalau ruang sampelnya koin, ada koin 1, koin 2. Masing-masing koin itu kan ada kemungkinan dia munculnya gambar sama angka kan. Koin 1 bisa jadi keluarnya angka, bisa jadi keluarnya gambar. Koin 2 bisa jadi keluarnya angka, bisa jadi keluarnya gambar. Nah, kalau saya jadi kemungkinan akan keluar, ya bakal keluar ketika kita melempar 2 koin sekaligus tuh apa? Bisa jadi koin pertama keluarnya angka, terus koin 2 keluarnya angka juga. Atau koin 1 keluarnya angka, dan satu lagi keluarnya gambar. Bisa jadi koin 1 gambar, koin 2 angka, dan atau dua-duanya bisa jadi gambar kan. Jadi untuk mengungkapkannya bisa pakai tabel gini. Jadi ini kan kemungkinan koin ini, koin 2. Koin 2 bisa jadi angka, bisa jadi gambar, koin 1 bisa jadi angka, bisa jadi gambar. Kalau misalnya kita mau gini, misalnya dia punya celana 3, celana 1, 2, 3, dan baju A sama B misalnya. Terus kita mau bikin tabel kemungkinannya, tabel kemungkinan yang bakal dia pilih itu buat hari ini mau pakai baju apa aja gitu kan. Kita bisa tulis begini. Ini baju A dan B, ini celana. 1, 2, 3. Nah, bisa jadi 1A, jadi dia pakai celana 1 dan baju A, 2A, celana 2 dan baju A, atau 3A,
atau bisa jadi 1B, bajunya B, celananya 1, 2B, atau 3B. Nah, kalau koin ini kan berarti ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Pelemparan dua koin ini ruang sampelnya ada 4. Kalau celana sama baju yang bajunya ada 2 pilihan dan celananya ada 3 pilihan, kita bisa hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruang sampel dalam pemilihan baju antara baju A dan B dengan pemilihan antara celana 1, 2, atau 3. Nah, cara lain yang bisa dipakai adalah diagram pohon. Nah, diagram pohon ini begini. Jadi pertama kamu tulis dulu kemungkinan keluar koin hasil koin satu. Kemungkinan bisa jadi angka atau gambar kan. Jadi kita bikin cabang pertama buat koin satu, kita tulis angka di sini dan gambar. Lalu koin dua kalau dilempar ada dua kemungkinan juga. Nah, ini masing-masing kita kasih cabang. Itu angka dan gambar. Angka, gambar. Kalau pakai contoh celana celana cuma celana 1, 2, 3 dan baju AB, kita bisa misalnya kita tulis celana. Ini celananya cabang pertama, celananya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus masing-masing kita kasih cabang lagi, A, B, A, B, A, B. Ini baju. Istilahnya bakal sama aja, yaitu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Ruang sampelnya sama-sama 6 dan ini juga sama-sama 4. Cara lain yang bisa dipakai adalah perkalian ruang sampel. Jadi, ruang sampel masing-masing kejadian ya. Jadi ruang sampel koin kan ada dua nih, yaitu angka dan gambar. Yang koin dua juga angka dan gambar. Ini ada dua, 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 tinggal dikaliin deh, jadi 4. Termasuk yang tadi, ruang sampel celana ada 1, 2, 3. Karena ada 3, ruang sampel baju ada 3 juga. Ada 2 ya, ada 2. Tinggal dikali berarti ada 6. Pakai cara ini bisa lebih simpel kalau kamu cuma butuh tahu ruang sampelnya. Tapi kalau misalnya kamu perlu tahu, kira-kira kan gini, kan dia bisa jadi muncul yang ini, misalnya ruang sampel koin ini, bisa jadi dia muncul A untuk koin satu dan G untuk koin 2 atau 1G, 2A. Ini kan hasilnya sebenarnya bisa kita anggap beda atau kita anggap sama. Tapi kalau misalnya soalnya dia bilang uh, dalam pelemparan dua koin yang menghasilkan satu gambar dan satu angka misalnya. Dua dua ini kan sama ya. Nah, kamu kalau misalnya pakai cara ini kamu nggak tahu yang mana gitu kan. Ada berapa yang sebenarnya hasilnya bisa dibilang sama-sama satu gambar sama satu angka. Ini cuma untuk menentukan jumlah ruang sampelnya aja. Dipakai sesuai kebutuhan aja. Selanjutnya dalam peluang ada aturan pencacahan. Yang pertama ada aturan penjumlahan yang menghitung banyaknya cara suatu kejadian saling lepas dapat terjadi. Nah, saling lepas itu artinya kalau misalnya dia milih, kalau misalnya dia milih A, ya udah nggak mungkin lagi milih B. Misalnya, Dila memiliki 3 pasang sepatu. Banyak cara Dila dapat memilih pasangan sepatu yang digunakan adalah 3 buah, yaitu sepatu A, sepatu B, atau sepatu C. Jadi kalau dia udah milih sepatu A, dia nggak mungkin milih sepatu B. Kalau udah milih sepatu B, nggak mungkin milih sepatu A, dan nggak mungkin juga milih sepatu C. Selanjutnya ada aturan perkalian. Menghitung banyaknya cara suatu kejadian dapat terjadi jika kejadian merupakan gabungan dari beberapa kejadian. Misalnya, Dila memiliki 3 baju dan 2 celana. Banyak cara Dila dapat memilih pasangan baju yang digunakan adalah 6 cara, yaitu baju A celana 1, baju B celana 1, baju C celana 1, baju A celana 2, baju B celana 2, dan baju C celana 2. Jadi, kalau misalnya dia milih baju A, dia masih bisa juga milih celana 1 gitu loh. Jadi, perkalian tuh kalau misalnya ada area-area seperti ini di diagram Venn. Selanjutnya kita bakal belajar konsep faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian dari semua bilangan bulat di bawah n.
Contohnya adalah 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Sehingga 5 faktorial sama dengan 120. Nah, yang perlu diingat adalah 0 faktorial sama dengan 1. Dan n faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Jadi misalnya ada 15 faktorial, tapi dibagi 14 faktorial. Nah, kalau kayak gini berarti kamu bisa tulis 15 dikali 14 faktorial. Bagi 14 faktorial kan? Tinggal coret-coret hasilnya sama dengan 15. Nah, kenapa kita belajar konsep faktorial? Karena bakal dipakai di sini, yaitu permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah cara menentukan banyaknya kemungkinan jika perbedaan urutan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, ada berapa banyak cara yang bisa digunakan untuk menyusun sehelai kain berwarna biru dan sehelai kain berwarna putih. Kan bisa jadi biru duluan, bisa jadi putih duluan. Dan ini adalah dua cara yang berbeda kan. Misalnya kayak, kalau misalnya bendera Indonesia, kan merah duluan. Terus sama bendera Monaco, itu kan merahnya di bawah. Ini kan dua bendera yang berbeda kan. Dan kita bisa lihat kalau, oh dia memang beda gitu. Ketika diletakkan eh, yang satu lebih dulu dari yang lain, ternyata berbeda hasilnya. Sehingga kita harus pakai permutasi. Nah, permutasi itu digambar di Nah, permutasi itu diungkapkan dengan simbol-simbol ini. Permutasi susunan R unsur dari N unsur. Jadi misalnya kita tulis 3P2. Kita baca permutasi susunan R unsur dari N unsur berarti eh jadi ada tiga pilihan nih. Tiga pilihan dan kita cuma bisa pilih dua. Ini cara bacanya ya. Kayak begitu. Berarti kita cuma pilih dua dari tiga pilihan yang dikasih. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah cara menentukan banyaknya kemungkinan di mana perbedaan urutan tidak akan memberikan hasil yang berbeda. Diungkapkannya sama, pakai ini, dan cara bacanya sama-sama kombinasi susunan R unsur dari N unsur. Bedanya cuma ini C, dan ini kombinasi. Nah, kombinasi itu dipakai ketika kamu mau masukin yang mana dulu aja, hasilnya bakal tetap sama. Misalnya, ada berapa banyak kombinasi warna yang bisa didapat dari kombinasi warna biru dan putih. Nah, kalaupun kamu masukkan warna yang birunya lebih dulu atau warna putihnya lebih dulu, kalau misalnya udah kamu campur, udah kamu aduk-aduk, hasilnya bakal tetap gini-gini juga. Jadi kita pakai kombinasi karena hasilnya sama. Mau yang manapun lebih dulu dimasukin. Selanjutnya macam-macam permutasi. Permu- Permutasi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah permutasi unsur berulang. Permutasi unsur boleh berulang adalah bentuk permutasi di mana unsur-unsurnya boleh digunakan secara berulang. Contoh soalnya adalah bentuklah bilangan tiga angka dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana angka-angkanya boleh berulang. Artinya, bilangan seperti 155 dan 555 boleh dibentuk. Jadi, dia mau 5 yang dipakai dua kali juga nggak apa-apa. Ini kan dua kali dan tiga kali ya. Untuk permutasi unsur boleh berulang, ini boleh ya, boleh berulang, bisa diungkapkan dengan N, N permutasi R sama dengan N dipangkatin R. Jadi misalnya, kalau misalnya soalnya ini, uh, N-nya N-nya yang mana? N-nya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6. R-nya adalah tiga angka ini. Karena yang diminta adalah bentuklah bilangan tiga angka. Berarti 3. Sehingga NP3 sama dengan 6 pangkatin 3. Sama dengan 36 dikali 6, 36, 18, 216. Sama dengan 216. Jadi ada 216 cara yang bisa dibentuk jika kita harus membuat bilangan tiga angka dari angka-angka ini, dari 6 angka ini. Nah, contoh soalnya adalah jika diberikan huruf A, E, G, I, T dan
ada berapa banyak kata tiga huruf yang bisa dibentuk jika setiap huruf boleh digunakan kembali. Pertama kita tulis dulu N-nya ya. N-nya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Empat, lima. Pertama kita tentukan dulu N-nya. N-nya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Ada berapa kata, berapa huruf yang harus kita gunakan? Tiga. Jadi R-nya sama dengan tiga. Pakai rumus yang tadi, NPR 5P 3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 25 dikali 5 sama dengan 100. Sehingga ada 125 kata yang bisa dibentuk. Itu selanjutnya ada permutasi unsur tidak berulang. Kalau yang tadi kan 155 boleh ya. 95 boleh, 555 boleh. Kalau yang ini, kedua angka ini nggak boleh ada. Jadi kalau udah pakai 5 di sini udah nggak boleh 5 lagi. Di sini juga udah nggak boleh 5 lagi. Kalau kalau di tengah-tengah udah bikin 5, di sini dua ini nggak boleh 5 lagi. Dan kalau di belakang nggak boleh 5. Nah, permutasi unsur tidak berulang dapat diungkapkan dengan permutasi permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Contoh soalnya adalah bentuklah bilangan tiga angka dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 di mana angka-angkanya berbeda. Jadi kalau misalnya di sini udah dia bilang boleh berbeda, di sini dia udah bilang kalau berbeda harus berbeda, berarti kita kita anggap dia unsur tidak berulang. Tapi kalau misalnya nggak ada dia bilang berbeda, kita pakai permutasi unsur boleh berulang ya. Nah, kita bisa kerjain soal ini. Ada berapa? Ada 6. 6P 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini bisa jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial, coret-coret, sama dengan 20, 120. Ada 120 cara untuk membentuk bilangan tiga angka, di mana angka-angkanya harus berbeda. Contoh soalnya, jika diberikan huruf A, E, G, I, T, dan ada berapa banyak kata tiga huruf yang bisa dibentuk jika setiap huruf tidak boleh digunakan kembali. Ketika kita pakai rumusnya tadi, apa 5 ya? 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial sama dengan 2 faktorial coret-coret sama dengan 5 kali 4 20 60. Ada 60 cara untuk membentuk kata tiga huruf yang tidak boleh diulang, tidak boleh berulang. Nah, selanjutnya ada permutasi berulang. Permutasi berulang ini beda dengan permutasi boleh berulang. Jadi, sementara kalau permutasi boleh berulang itu dia unsur-unsurnya tetap 1, 2, 3, 4. Jadi dia beda. Kalau permutasi berulang, dalam dalam sini ini ada dua unsur yang dia kasih yang sama. Misalnya, 1, 2, 3, 3. 3 ini berulang. Nah, untuk mengerjakan soal permutasi berulang, maka kita bisa ungkapkan dengan P, N. N ini adalah jumlah unsur yang dikasih. Misalnya di sini ada 4 nih. Di sini ya kita pakai ini. Pakai 4, K1, K2, sampai Kn. Nah, K1, K2 ini adalah banyak unsur yang berulang. Misalnya kalau di sini, di 1, 2, 3, 3, banyak unsur yang berulang kan cuman si 3 ini. Dan jumlah yang diulang ada 2 kan. Berarti kita tulis 2. Sama dengan N faktorial, 4 faktorial dibagi K1, 2 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2 kali 2 faktorial.
sama dengan 12. Nah, kenapa sih kita pakai permutasi berulang? Kenapa sih dia dia beda gitu? Nah, misalnya soalnya gini, misalnya kita pakai contoh kata ayam ini. Dalam kata ayam terdapat dua buah huruf A. Sehingga jika menggunakan rumus permutasi biasa, ayam dan ayam akan dianggap dua susunan kata yang berbeda. Padahal kan sebenarnya ini sama-sama ayam ya. Mau dia mau dia pakai ayam, saya kan ini ayam. Jadi dia mau pakai A yang ini di sini atau A yang ini di sini, A yang pertama ini di sini. Itu kan sebenarnya kita baca juga sama-sama ayam. Jadi jadi kita sedang mengurangi hasil-hasil yang si si kata ini sebenarnya sama tapi karena unsur ada yang berbeda jadi disamain. Sehingga harus digunakan untuk dokumentasi berulang agar keduanya dianggap sama. Jadi biar yang ini nanti dicoret. Jadi kita cuman punya satu ayam. Itu kata ayam. Contoh soal contoh soal permutasi berulang adalah jika diberikan huruf O, R, A, M, A, berapa banyak kata yang bisa dibentuk? Kita tulis dulu ya. Permutasi, banyak unsur, 1, 2, 3, 4, 5, 5, dan banyak huruf yang berulang, yaitu A doang kan? A, ada dua. Dua sama dengan N faktorial, 5 faktorial, dibagi 2 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2. 2 faktorial, coret-coret, sama dengan 60. Sehingga ada 60 kata yang bisa dibentuk dari kata orama ini. Di mana orama dan orama dianggap sama. Jadi nggak dihitung dua kali. Selanjutnya ada permutasi. Selanjutnya ada permutasi siklik. Permutasi siklik adalah jenis permutasi ketika unsur-unsurnya disusun secara melingkar. Untuk menghitungnya, kita bisa pakai rumus N, P siklis sama dengan N digoreng 1 faktorial. Kenapa kenapa permutasi siklis ini dibedain lagi? Soalnya, soalnya sebenarnya, soalnya, soalnya dalam duduk yang melingkar, berbagai macam cara duduk ini sebenarnya bisa dianggap sama. Misalnya gini, misalnya yang pertama, ini A, B, C, D. Jadi A sebelahan sama B sama C, sama D. Terus di sini A sebelahan sama B sama sama D juga. Ini juga. Dan ini juga. Sini juga. Ini juga. Terus si C ini juga sama D sama B. Jadi kayak kanannya C ini tetap kanannya C tetap si B, kiranya si C tetap si D. Jadi ini hasilnya sebenarnya sama aja kan? Cuman dia muter-muter aja. Jadi kalau misalnya kalaupun misalnya dia kalau misalnya dia posisi awalnya tuh di sini. Terus dia meja ini berputar gitu. Jadi begini, terus jadi begini, jadi begini. Itu kan berarti bukan bukan berarti cara mereka duduk yang beda, tapi sama aja. Cuman keadaan mejanya aja yang diperputar. Sehingga sehingga kalau misalnya kita pakai rumus n p siklis sama dengan n min 1 faktorial, hasilnya bakal bakal cuma satu nih semua semua empat empat cara duduk ini bakal dianggap sebagai satu cara duduk aja. Jadi ini nggak dihitung, ini nggak dihitung, ini nggak dihitung. Dia bakal dianggap sebagai satu cara duduk. Contoh soal permutasi siklik adalah Atta, Engkus, Ibrahim, dan Utan berencana untuk duduk di sekeliling sebuah meja berbentuk bundar. Ada berapa banyak cara mereka bisa duduk? Tadi rumusnya ini ada N-nya ada 4 ya, N sama dengan 4. 4 P siklis sama dengan 4 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sehingga ada 6 kombinasi cara mereka bisa duduk. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah cara menentukan banyaknya kemungkinan di mana perbedaan urutan tidak akan memberikan hasil yang berbeda. Ini udah kita jelasin tadi kan. Nah, contoh soalnya adalah sebuah tim yang terdiri dari 4 orang akan dibentuk dari 10 orang yang tersedia. Ada berapa banyak komposisi yang bisa digunakan oleh tim tersebut? Nah, dalam soal ini, misalnya em,
Ada 10 orang nih. Ada satu, dua, tiga, sampai 10. Yang dipilih 4 orang. Kenapa kita pakai kombinasi? Soalnya kalaupun yang dipilih duluan adalah si orang pertama, terus 3, terus 5, terus 10 misalnya. Hasilnya tuh bakal sama aja kalau yang dipilih itu 10 dulu, terus baru 3, terus baru 5, baru 3, terus satu. Dan bakal sama aja kalau misalnya urutan yang dipilih pertama 10, 3, satu, terus 5, dan seterusnya. Jadi kita pakai kombinasi. Karena ya orangnya itu-itu aja. Sehingga N sama dengan 10 dan R sama dengan 4 ya. Terus kita pakai rumus kombinasi tadi. 10C4 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 10, 9, 8, 7, 6 faktorial ya. Terus ini 6 faktorial, 4, 3, 2, 1. Coret, coret. Ini juga bisa coret. Tinggal 3 sama 1, sisanya 1 anggapnya nggak ada. 3, nah 10 dikali 3 dikali 7 sama dengan 210. Sehingga ada 210 cara untuk membentuk tim berisi 4 orang dari 10 orang yang tersedia. Nah, selanjutnya ada latihan soal yang bisa diakses di link Google Form di description box. Soalnya, nah ini contoh soalnya bakal kita bahas ya. Banyak kata 4 huruf yang bisa disusun dari huruf-huruf yang menyusun kata mempertanggungjawabkan adalah sebuah lomba puisi dengan 4 peserta pria dan 3 peserta wanita yang akan tampil saling. Dalam sebuah lomba puisi dengan 4 peserta pria dan 3 peserta wanita yang akan tampil selang-seling, terdapat satu peserta pria dan satu peserta wanita dari Kecamatan Bubulak, dan mereka tidak tampil berurutan. Sehingga ada berapa banyak kemungkinan susunan tampil? Nah, kan dia nggak tampil berurutan. Ada 4 pria, ada tiga peserta wanita. Kita bisa pakai ini ya. Kita bikin apa ini? Kita bikin slot urutan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia selang-seling, nggak mungkin wanita duluan, karena pasti bakal ada pria yang sebelahan sama lain. Sehingga kita bisa pastikan kalau dia begini bentuknya. Satu pria di sini, pria di sini, pria di sini. Nah, di sini wanita. Ini perlu kita bagi kasus, yaitu kasus pertama adalah si pria dari Bubulak, dia ada di urutan paling awal atau paling akhir. Kenapa Kenapa kita bagi kasus kayak gini? Karena kalau misalnya dia di sini nih, si pria bubulak nih, ini bubulak. Berarti wanita ini nggak boleh jadi wanita wanita dari bubulak juga kan? Berarti ini bukan bubulak. Yang ini bisa jadi bubulak. Yang ini juga bisa, yang ini bisa jadi juga bubulak. Jadi sisi wanita dari bubulak ini mungkin ada di dua slot yang lain. Tapi kalau misalnya si pria bubulak ini ada di tengah-tengah misalnya. Misalnya dia di sini, di bubulak. Berarti wanita ini sama-sama nggak boleh bubulak nih, karena mereka nggak berurutan kan. Si wanita dari bubulak cuma boleh ada di sini doang. Sehingga kita bagi kasus, yaitu yang pertama adalah si laki-laki dari bubulak ini ada di awal atau di akhir. Jadi kalau kita pakai ini, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, si bubulak, satu nih si bubulak, ini pria lainnya yang nggak dari bubulak, 3, 2, 1. Terus ini wanita yang lain, pokoknya wanita ini nggak boleh dari bubulak. Yang ini bukan bubulak, ini bubulak, ini pria, ini nggak penting. Terus yang ini boleh bubulak, jadi ini bukan wanita bukan bubulak yang lain selain yang udah ada di sini, dan bisa jadi wanita bubulak. Sama ini juga sama kayak gini, 2, 1, sehingga bisa kita dapat 2, 3, 6 kali 4, 24. Karena dia bisa jadi paling awal atau paling akhir, kita kali 2, sama dengan 48. Kasus kedua, kasus 2, adalah laki-laki bubulak di tengah.
Sehingga bisa jadi begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di tengah-tengah sini ya berarti ya. Dia 1 nih si bubulak. Ini cowok lain 3 di awal, 2, 1. Ini nggak boleh darah bubulak. Ini cewek lain yang bukan darah bubulak. Cewek lain yang bukan darah bubulak sisanya. Dan cewek bubulak di sini. Si bubulak di sini. Berarti ada 3 kali 2, 6 kali 2, 12. 12 dia bisa ada di sini, bisa ada di sini. Berarti kita kali 2 juga. Ada 24. Sehingga totalnya ada 24 ditambah 48 cara. Itu 672 cara di mana laki-laki dari bubulak ini bisa tampil di eh ada 72 cara susunan tampil mereka mereka bertujuh. Selanjutnya, dari sebuah organisasi berisi 5 siswa dan 5 siswi disusun sebuah BPH dengan isi sebagai berikut. Ketua, wakil ketua, 2 sekretaris, dan 2 bendahara. Jika sekretaris dan bendahara masing-masing harus memiliki perwakilan siswa dan siswi, sementara ketua dan wakil ketua jenis kelamin tidak perlu diperhatikan, ada beberapa banyak cara yang bisa digunakan untuk menyusun organisasi angkatan tersebut. Nah, kita bisa 1, 2, 3, 4, berapa sih? 6 ya? 6, 4, 5, 6. Ini kita anggap ini slot bendahara, sekretaris. Kalau misalnya ada soal dengan syarat begini, misalnya si sekretaris dan bendahara harus memiliki perwakilan siswa dan siswi. Berarti yang harus kita kerjain duluan ini duluan nih, bendahara atau sekretaris. Mau kalau misalnya lagi bikin organisasi biasanya ketua dan wakil ketua duluan nih buat gak penting. Pokoknya kalau misalnya ada syarat begini kita kerjain dulu yang ada syaratnya. Nah, saya si bendahara nih kan, bendaharanya harus harus sudah satu siswa satu siswi. Berarti ini siswa, anggapnya ini siswi ya. Ada berapa siswa yang tersisa? 5 kan. Siswinya juga masih 5. Terus kita tentukan berapa banyak orang yang mungkin jadi sekretaris. Sekretarisnya berarti karena udah diambil satu siswa buat bendahara dan satu siswi buat bendahara, 3, 4. 4 buat siswa, 4 siswi. Terus angkatannya sisa organisasinya orang-orangnya setelah diambil satu siswa, 2 siswa dan 2 siswi kan berarti tinggal 3 orang yang mungkin. 3 dari siswa, 3 dari siswi. Ini totalnya 6. Sementara kalau misalnya jadi ketua dan wakil ketua, dia nggak peduli mau laki-laki mau perempuan. Jadi kita bisa pakai 6 kali 5. Karena sisanya tinggal 6 orang kan di angkatannya. Dan 5 buat VK setelah ketuanya kepilih. Berarti ini tinggal kita kali 30, 25, 16, 750, 50, 700 kali 16. 700 ditambah 50 kali 10 tambah 6, 7, 1, 2, 3. Ditambah 2, 100, ditambah 500, ditambah 300, 9, 1, 8, 9, 9, 3.000, 750 kali 16, 750 kali 16, coba ya, 70 tambah 50 tambah 6, 700 tambah 10 tambah 22, 420 ditambah 50 ditambah 30 sama dengan 7 kali 4, 7 tambah 4, 11 tambah ini 12, 1, 2. Ada 12.000 cara ya, berarti ya ini kali 10. Ada 12.000 cara untuk menyusun angkatan ini. Terima kasih kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study.
Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat! Thank you for watching. See you in the next video.